Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Yingyi, kamu tidak perlu bicara omong kosong. Ketika orang lain mengatakan itu, Kinger tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Bajingan, setelah bertahun-tahun, saya akhirnya menemukan pria yang lebih saya sukai, dan saya akhirnya jatuh ke pelukannya, tetapi saya tidak punya waktu untuk menikmati waktu lembut di pelukannya, tetapi sebenarnya dihancurkan oleh pria ini. Di tangan Kinger, wajah kecil, jejak kemarahan muncul. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan secara alami mengabaikan kedua orang itu, dengan lembut meletakkan Kinger di tanah, dan kemudian bertanya. Yah, tidak apa-apa. Kinger sedikit mengangguk, dan kemudian berdiri langsing di depan kereta. Kinger, jangan pikir kita tidak tahu. Hal-hal tentangmu tidak diketahui semua orang. Apakah penampilan ini sekarang mencoba untuk memenangkan simpati? 10 meter dari Xiao Yan, kereta, di mana kedua sosok itu berdiri perlahan. Kedua sosok itu mengenakan jubah panjang, dan bagian belakang jubah itu diukir dengan karakter bulu naga terbang dan tarian Phoenix. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Siapa orang ini? Xiao Yan mengambil Kinger dengan hati-hati dan bertanya dengan pandangan santai. Tuan muda kedua dari keluarga Yu, kekuatannya adalah tentang tahap tengah One Star Fighting Immortal. Orang yang baru saja berbicara adalah anak bukunya. Meskipun Kinger sedikit marah di dalam hatinya, dia tidak menunjukkannya terlalu jelas. Lagi pula, kekuatan sayap bulu ini, dibandingkan dengan Xiao Yan, Kinger tidak diragukan lagi lebih kuat. Meskipun Kinger percaya pada kekuatan Xiao Yan, dia tidak ingin menambah masalah yang tidak perlu padanya. Tolong lepaskan aku. Dua lalat yang mengganggu. Xiao Yan meraih Kinger secara langsung, lalu berjalan menuju pelelangan, lewat di depan dua pembuat onar, dan berkata dengan ekspresi dingin. Jika bukan karena halaman belakang pelelangan, ada begitu banyak orang, saya khawatir sayap ini akan dilenyapkan oleh Xiao Yan. Namun, setelah melihat mata Xiao Yan yang berwarna dalam, Yuyi dan anak bukunya tidak bisa tidak terkejut, karena mata itu penuh dengan niat membunuh yang dingin. Saya tidak tahu siapa yang begitu sial untuk datang bersama dengan wanita tertua dari keluarga King. Saya mendengar bahwa wanita tertua dari keluarga King memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, yang sangat berbahaya. Jika saya memilikinya, bagaimana saya masih bisa memikirkan penyakit ini? Saya berharap saya bisa bersembunyi jauh. Bocah buku itu tampak serius. Jika kamu pikir hidupmu terlalu lama, aku tidak keberatan membawamu. Dan Xiao Yan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan kedua orang ini. Bagaimanapun, mereka berdua tampaknya memiliki niat buruk pada pandangan pertama. Kamu tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa mereka secara alami adalah anggota keluarga Yu. Cobalah untuk mengambil semuanya. Selain hubungan buruk antara keluarga Yu dan keluarga King, hal semacam ini juga merupakan hal yang biasa. Nak, kamu harus berpikir jernih, dengan siapa kamu berbicara sekarang. Dan bocah buku itu menatap Xiao Yan dengan niat membunuh yang begitu dingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik sayapnya, dan setelah memastikan mata yang terakhir, ada sedikit jejak di matanya. Dia berkata kepada Xiao Yan dengan arogan. Kenapa? Ini bukan yurisdiksi langsung dari City Lord's Mansion, bukan pelelangan. Mungkinkah keluarga Yumu masih bisa menutupi langit dengan satu tangan? Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Wah, apa kamu tidak tahu apa yang salah? Bocah buku itu buru-buru berkata, dan membawa keluarga Yu keluar sendiri. Pemuda di depannya sama sekali tidak takut. Anjing yang baik tidak akan menghalangi, biarkan saja. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia memimpin Kinger langsung menuju tempat pelelangan. Tuan, ini, melihat Xiao Yan dan Kinger pergi, Sutong mau tidak mau berkata kepada sayap bulu, yang diam dan tidak berbicara. Kekuatan orang ini tidak boleh diremehkan. Meskipun hanya pada tahap awal Dewa Pertarungan Bintang 1, itu benar-benar membuatku merasakan sedikit bahaya. Yu Kuan menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo pergi ke pelelangan dulu. Setelah bisnis ayahmu sukses, Kinger, apakah kamu siap untuk menangkapnya? Tidak ada yang bisa melarikan diri dari wanita yang saya sukai oleh Fei. Kata Feder, dia tidak berhenti di situ, dia langsung pergi ke pelelangan.
Apakah kamu tidak ingin tahu tentang apa yang dikatakan bocah buku bersayap itu barusan? Tepat setelah meninggalkan halaman belakang pelelangan, ekspresi serius muncul di wajah King Er, dan dia bertanya pada Xiao Yan. Penyakit yang dikatakan bocah buku bersayap tadi memang benar, tetapi tidak seseram yang dikatakan. Mereka berdua seharusnya tidak bisa makan anggur dan mengatakan anggur itu asam, jangan perhatikan. Xiao Yan tersenyum, lalu tidak melihat siapapun di sekitarnya, dan dengan lembut melepaskan tangan kecil King Er. Sayap itu adalah tuan muda kedua dari keluarga Yu. Dia pernah mengejar saya, tetapi dia ditolak oleh saya. Saya khawatir itu karena niat buruk, jadi ada adegan seperti itu. Katakan barusan, King Er tersenyum, penyakit di tubuhmu. Jika nyaman, mengapa Anda tidak memberitahu saya sedikit tentang itu? Saya telah mempelajari ramuan obat sejak saya masih kecil, dan saya memiliki sedikit pemahaman tentang obat-obatan. Xiao Yan diminta. Tidak apa-apa, penyakitku tidak bisa disebut penyakit, itu hanya disebabkan oleh atribut esku sendiri. King Er tersenyum. Apakah atribut es? Xiao Yan mengangguk perlahan ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia juga tahu bahwa dia tidak berdaya tentang atribut semacam ini. Dia segera menjelaskannya, dan kemudian membawa King Er ke tempat pelelangan. Tuan, ada beberapa konflik di halaman belakang antara tuan muda kedua dari keluarga Yu, Yui, dan wanita tertua dari keluarga King. Di dalam pelelangan, di sebuah ruangan pribadi yang tenang, ada dua tentara, satu diam berdiri, di kursi sosok lapis baja, dan seorang prajurit yang bertugas menyelidiki intelijen. Dimengerti, bersiaplah, lelang akan segera dimulai, ingat untuk waspada, dan jangan sampai ada yang curiga. Prajurit yang duduk di kursi berkata perlahan. Ya, Tuan. Prajurit yang menyelidiki intelijen mendengar kata-kata itu dan mengangguk perlahan. Keluarga Yu ini sombong. Prajurit yang duduk di kursi itu berkata sedikit. Prajurit ini secara mengesankan adalah kekuatan mendiang Dosian Bintang 2 di Lord's Mansion of Ghost King City. Meskipun dia hanya seorang prajurit, dia telah memenangkan cinta kota Raja Hantu. Dapat dikatakan tanpa ragu bahwa pria ini tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi juga memiliki temperamen tirani. Hanya saja tidak ada yang tahu mengapa. Ratusan tahun yang lalu, penguasa kota Dithfeng membawa orang ini langsung ke kota Raja Hantu dari tempat lain. Seorang tentara menetap di kota Raja Hantu, dan kota Raja Hantu, yang awalnya cukup gelisah, menjadi negara yang damai dan makmur berkat upaya keduanya. Hanya saja prajurit ini bisa saja menjabat sebagai pejabat setengah pekerjaan di kota Raja Hantu, tetapi dia tidak punya pilihan selain mengikuti angin kematian penguasa kota, dan dia tidak tahu memiliki pejabat tinggi, dan gaji yang kaya. Secara alami, dia selalu menjadi prajurit biasa, melayani angin kematian penguasa kota. Namun meski begitu, tidak ada yang berani meremehkan kekuatannya. Tanyakan saja, seorang prajurit di Dosian Bintang 2 yang terlambat, tingkat kekuatan ini, bahkan jika ditempatkan di kota Raja Hantu, itu sudah cukup untuk disebut keberadaan 5 teratas. Pada saat ini, tempat lelang di kota Raja Hantu ini dapat dikatakan sangat semarak, tidak hanya mengumpulkan 3 keluarga besar dari kota Raja Hantu, keluarga Yu, keluarga King dan keluarga Lei, tetapi juga banyak kekuatan yang kuat, juga pergi ke. Dengan berkumpulnya pembangkit tenaga listrik ini, lelang yang belum pernah terjadi sebelumnya ini juga perlahan dimulai. Lelang yang direncanakan oleh City Lord's Mansion berdiri di tengah-tengah seluruh kota Raja Hantu. Ada tempat lelang yang agak megah di sini. Dari luar, seluruh tempat tampak seperti bangunan oval besar, tapi di dalamnya, ini adalah lelang tempat dengan ratusan kamar pribadi yang mulia. Tempat pelelangan ini jarang digunakan sejak didirikan, kali ini penggunaan tempat pelelangan yang megah ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa istana tuan kota sangat mementingkan pelelangan. Ketika Xiao Yan dan King Er meninggalkan halaman belakang dan datang ke pintu masuk utama tempat lelang, pandangannya tiba-tiba terhalang oleh kerumunan gelap. Lelang ini sebenarnya sangat panas. Xiao Yan dan King Er berada di belakang tim dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Di belakang, berbaris, datang satu persatu. Pintu masuk utama tempat lelang memiliki 2 lorong, salah satunya adalah lorong biasa. Di luar lorong, orang-orang bergegas mengantre sepanjang 100 meter. Pria itu dengan pangkat jenderal sedang diselidiki secara serius. Kekuatan ketiga jenderal itu tidak buruk, dan mereka semua telah mencapai tahap akhir dari One Star Dow Immortal. Di sisi lain,
Seorang wanita dengan kulit yang agak lembut dan seorang pria yang agak malas datang ke pandangan Xiaoyan. Wanita itu mengenakan gaun bunga yang penyok sosoknya, dan keanggunan tak terlihat sedikit meresap. Namun, di bagian ini, ada karpet merah di mana-mana, yang sangat mulia, tetapi hampir tidak ada orang. Jika kamu memiliki kartu VIP, silakan lewat sini. Saat berikutnya, suara seperti lonceng perak dari gadis yang lembut dan cantik itu terdengar. Bukankah ini jenderal nomor 1 dari mansion Tuan Kota, bagaimana dia bisa direduksi menjadi penjaga gerbang? Jenderal ini hanya mengenakan pakaian sipil tentara biasa, tetapi kekuatannya sama dengan penguasa kota, dan itu cukup untuk mencapai tahap akhir dari pertempuran abadi bintang 2. Jika kata-kata Anda jatuh ke beberapa penjahat, saya takut hal-hal baik Anda akan sangat diperlukan. Di akhir kalimat, kata, hal-hal baik, bernafas lebih lama. Mengikuti gosip di lorong biasa, Xiaoyan dan Qinger berjalan sedikit menuju lorong VIP. Keluarga Nona King, baru saja melihat Qinger dan seorang pria datang, dan kemudian wanita lembut itu berkata perlahan. Wanita ini memiliki status tinggi di mansion Tuan Kota, dan kekuatannya tidak lemah. Dia telah mencapai tingkat-tingkat menengah dari pertempuran abadi bintang 1, tetapi ketika dia melihat Xiaoyan, perasaan yang agak mendalam muncul di hatinya. Saudari Lizzie benar-benar semakin cantik. Qinger baru saja datang ke lorong VIP dan tersenyum pada wanita yang lembut dan cantik itu. Qinger semakin berair saat dia tumbuh. Wanita yang lembut dan cantik itu tersenyum pada Qinger. Tapi ini, saat berikutnya, kecantikan lembut bertanya pada Xiaoyan, dia bisa melihat bahwa hubungan antara Qinger dan Xiaoyan jelas tidak normal, tapi Xiaoyan terlihat agak pemalu. Ini adalah tamu dari keluarga King kami. Saat berikutnya, tawa hangat perlahan keluar dari lorong. Dokumen King. Melihat ini, Lizzie tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. King Wen sangat berbakat, meskipun kekuatannya tidak terlalu menonjol, dia telah ditunjuk sebagai kepala keluarga berikutnya oleh keluarga King. Jadi detail pria yang dapat diperlakukan dengan sangat baik oleh King Wen jelas bukan itu, sederhana. Wanita muda tertua dan tuan muda dari keluarga King. Dan melihat adegan ini, prajurit malas membuka pupil matanya sedikit dan melirik Xiaoyan dengan santai. Wow, ketika prajurit itu meliriknya secara acak, Xiaoyan hanya merasa bahwa kekuatan bertarung dengan makhluk abadi di tubuhnya sepertinya sudah habis, yang cukup menakutkan. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Dan saat berikutnya, Xiaoyan juga memberikan evaluasi dalam sekejap, prajurit ini terlihat cukup biasa, tetapi menurut perkiraan Xiaoyan, kekuatannya mungkin tidak sebanding dengan patriark keluarga King. Ayo pergi, pelelangan akan segera dimulai. King Wen berkata sambil tersenyum, dan kemudian berjalan langsung ke dalam bersama Xiaoyan dan Qinger. Nona Lizzie, Tuan Bai He, ayo pergi dulu. Tepat saat dia akan pergi, dia berkata kepada prajurit dan Lizzie. Ya, prajurit itu berkata dengan lembut. Ayo pergi. Pada saat ini, ketiga Xiaoyan berjalan menuju tempat pelelangan. Pria kecil ini menarik. Dan melihat Xiaoyan pergi, prajurit tirani itu bergumam pelan. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Prajurit ini disebut Bai He, pembangkit tenaga listrik abadi bintang 2 tahap akhir, pembangkit tenaga listrik terkuat di bawah penguasa kota. Ayo pergi juga, Bai He berkata kepada Lizzie setelah melihat sekilas dan melihat bahwa tidak ada seorang pun di sini. Lizzie mendengar kata-kata itu, mengangguk perlahan, dan kemudian pergi menghadap interior. Dua orang tadi, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya segera setelah memasuki pelelangan. Jelas tentara itu memberi banyak tekanan pada Xiaoyan. Kalian berdua barusan, mereka adalah Lizzie dan Tuan Bai He. Nona Lizzie sama dengan pengurus rumah kediaman Tuan Kota, sedangkan Bai He bekerja untuk Tuan Kota dan hanya mematuhi Tuan Kota. Kekuatan telah mencapai tingkat keabadian pertempuran bintang 2 yang terlambat, kata King Su. Begitulah, Xiaoyan merasa lega saat mendengar kata-kata itu. Ruang pribadi keluarga King kita ada di depan, ayo pergi. King Wen memimpin mereka berdua dan langsung pergi ke kamar pribadi. Aneh untuk mengatakan bahwa seluruh ruang pribadi kedap udara di 3 sisi, tetapi bagian depan tidak disegel di ujungnya. Oleh karena itu, di ruang pribadi, orang-orang kuat yang datang ke pelelangan dapat melihat orang lain kali ini. Xiaoyan dan ketiganya baru saja datang ke kamar pribadi untuk bertemu dengan kepala keluarga King,
dan mereka menjadi tenang, karena dengan kekuatan jiwa besar Xiaoyan, mereka bisa merasakan suasana yang agak tidak jelas dari masing-masing ratusan kamar pribadi ini. Napasnya cukup bagus, dan jelas merupakan pesaing terkuat dalam pelelangan ini. Saat Xiaoyan dan kelompoknya berkumpul, pria kuat lainnya juga datang ke sini satu demi satu. Keluarga Yu, keluarga Lei, dan kekuatan besar dan kecil di kota Raja Hantu memenuhi seluruh lelang dengan ratusan kamar pribadi. Namun, meskipun jumlahnya sangat besar, pembeli sebenarnya mungkin hanya sedikit. Lagi pula, harta yang berharga terlalu berharga, jika tidak ada dukungan keuangan yang cukup, saya khawatir itu hanya sia-sia. Di dalam seluruh pelelangan, itu adalah bentuk oval, dan ratusan kamar pribadi mengelilingi pusatnya. Jelas, pusat lingkaran adalah lokasi pelelangan. Dan ketika ada diskusi yang bising di antara ratusan kamar pribadi, sinar energi putih susu datang dari pusat lelang. Retak, dengan suara ekspansi mesin perlahan terdengar, dan kemudian meja lelang yang indah yang terdiri dari kristal perlahan muncul di depan semua orang. Di meja lelang, sinar energi putih susu tidak menghilang untuk waktu yang lama, yang jelas merupakan sarana perlindungan untuk melindunginya. Pertunjukan yang bagus, apakah akhirnya akan dimulai? Melihat adegan ini, hati Xiaoyan juga memiliki semangat yang berapi-api, dan dia jelas menantikan pelelangan ini. Tabrakan, saat berikutnya, saat sinar cahaya berkedip, kedua sosok itu perlahan memasuki pandangan semua orang. Kedua sosok itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu agung dan memiliki pembawaan yang luar biasa. Sepintas, dia terlihat seperti pria yang kuat, sedangkan wanita itu berpakaian bagus dan terlihat seperti wanita. City Lord Ditwin dan Li Zi. Ketika sinar cahaya menghilang, ada seruan dari banyak kamar pribadi. Jelas, sangat jarang bagi City Lord Ditwin dan kepala pelayan Li Zi muncul bersama. Bagaimanapun, identitas mereka cukup tinggi. Selamat datang kalian semua di pelelangan ini. Tuan kota Xie Feng mengenakan jubah Qian, dan ketika dia baru saja muncul, itu menyebabkan ledakan desahan, dan kemudian dia mengabaikannya dan tersenyum pada ratusan kamar pribadi. Di atas jubah Qian, gelombang diam perlahan terpancar, menutupi seluruh tempat lelang. Sepertinya ini adalah penguasa kota dari kota Raja Hantu, kan? Xiaoyan merasakan aura sengit ini dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Itu benar, orang ini adalah pemilik kota saat ini. Dit Feng, pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Douxian Bintang 2. Seimei tersenyum di samping. Dua dewa pertarungan bintang selesai. Xiaoyan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, karakter level ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani saat ini. Sejak orang ini muncul, itu menunjukkan bahwa dia menghargai pelelangan ini. Kalau tidak, dia tidak akan muncul secara langsung untuk mengejutkan orang-orang ini dengan niat buruk, kata Seimei. Lelang ini adalah lelang terbesar di kota Raja Hantu saya dalam 10 tahun terakhir. Tapi sebelum kita mulai, izinkan saya menyusahkan diri sendiri. Ini adalah kota Raja Hantu, jika ada yang bodoh, mereka akan bertarung di sini, maka tidak peduli seberapa besar kekuatan tirani di belakangnya, angin kematianku pasti akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Wajah senyum angin maut, dengan napas yang agak kuat, perlahan menyampaikan suaranya ke ratusan kamar pribadi, di telinga semua orang. Apakah itu terlalu liar? Itu tidak liar, kamu tidak menemukan kekuatan dari kesempurnaan Douxian Bintang 2 orang ini. Namun, metode orang ini juga telah merusak beberapa niat jahat. Saat suara angin mati jatuh, bisikan tiba-tiba terdengar di ruang pribadi, dan setelah beberapa saat, keributan di pelelangan juga perlahan-lahan menjadi tenang. Saudara Xiaoyan, ini adalah koin emas yang dilelang oleh 3 pil obatmu, total 20 juta, semuanya ada di kartu kristal abadi. Saat berikutnya, di kamar pribadi keluarga King Wen mengeluarkan yang agak mahal di tangannya. Kartu kristal ungu, berkata kepada Xiaoyan. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Saudara King telah diganggu. Xiaoyan tidak munafik, hanya menerima kartu kristal abadi, lagi pula, koin emas pasti akan digunakan dalam pelelangan. Kartu kristal abadi adalah simbol kekuatan, hanya ketika kekuatannya mencapai tingkat Dou Immortal dapat ditangani di berbagai lelang. 3 pil obat peringkat surga peringkat 2 kaisar hanya menjual 20 juta koin emas di lelang, yang sedikit di luar harapan Xiaoyan. Namun,
Xiaoyan juga tahu bahwa tempat ini bukanlah benua Douqi, jadi itu bisa dimaafkan. Jika tidak, di benua Douqi, hanya satu gulungan keterampilan Dou peringkat surga yang bisa dilelang seharga ratusan juta dolar. Karena itu masalahnya, mari kita mulai. Lelang ini akan diselenggarakan olehku, Angin. Selanjutnya, mari kita lelang beberapa makanan pembuka. Perlambat pintu keluar. Makanan pembuka, entah apa itu. Semoga kita tidak kecewa. Suara Deadwind baru saja jatuh. Segera, tatapan yang cukup berapi-api terdengar dari banyak kamar pribadi, dan mereka diarahkan ke meja lelang. Semuanya, tolong lihat. Saat berikutnya, sosok angin mati perlahan mundur beberapa langkah, dan kemudian buah prem itu berjalan seperti lotus langsung ke meja lelang, memutar tangannya dengan lembut, seberkas cahaya putih perlahan muncul dari bagian bawah meja lelang, muncul di meja lelang. Aneh, mengapa Undead Mighty Sparrow sedikit gelisah? Apakah ada sesuatu di sini yang membuatnya menggoda? Saat berikutnya, semangat pertempuran yang sementara disegel di tubuh Xiaoyan adalah aura yang berapi-api. Lupakan saja, mari kita lihat apa makanan pembuka ini terlebih dahulu. Setelah merasakannya sedikit, dia tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa, tetapi dia tidak tahu mengapa burung pipit abadi membuat fluktuasi yang begitu berapi-api. Ini adalah eliksir peringkat abadi kelas 4. Saat berikutnya, saat seberkas cahaya di meja lelang menghilang, ramuan indah seukuran mata naga perlahan berdiri di depan semua orang. Pil obat tingkat abadi kelas 4. Ketika Xiaoyan melihat pil obat ini, tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak dengan keras. Pangkat kaisar dibagi menjadi 1, 2, dan 3 peringkat, dan setelah peringkat ketiga, ada peringkat keempat, kelima, dan keenam dari peringkat abadi. Tapi Xiaoyan sudah berada di peringkat kaisar peringkat ketiga. Jika dia ingin menerobos peringkat kaisar dan memasuki apoteker peringkat peri, satu-satunya hal adalah dia membutuhkan kekuatan jiwa untuk mencapai negeri dongeng dan memadatkan istana spiritual sebelum dia bisa terobosan. Ini tampaknya sederhana, tetapi untuk Xiaoyan, tidak ada cukup kesempatan. Saya khawatir itu tidak mungkin dalam waktu singkat. Pil ini disebut Xianling Pil, dan terletak di puncak Earth Pil kelas 4 dari Immortal Rank. Adapun kemanjurannya, saya tidak perlu mengatakan lebih banyak, kan? Pada saat berikutnya, mata Zimei sedikit berubah, memproyeksikan ke segala arah. Ini sebenarnya adalah pil roh abadi. Sayangku, ini hal yang baik. Tepat ketika saya mendengar nama pil ini, itu menyebabkan keributan. Pil Xianling, meskipun peringkatnya hanya di puncak peringkat keempat dari peringkat abadi, efeknya mengejutkan. Dapat memulihkan 80% kekuatan Dou Immortals dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun juga memiliki kekurangan, Anda hanya dapat mengambil satu dalam sebulan, yang berarti Anda hanya dapat mengambilnya sekali per pertempuran, tetapi tidak batasi daya tariknya sedikitpun. King Ming menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya dan berkata, dapat dilihat bahwa pria ini juga menyukai pil peri. Ini benar-benar hal yang baik. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia tersenyum perlahan, jelas hal inilah yang paling tidak dia miliki saat ini. Pembunuh terbesarnya saat ini adalah fusi api suci, tetapi setelah menggunakan fusi api suci, meskipun ia dapat membunuh lawan dengan cepat, itu juga akan menghabiskan hampir semua energi pendendam Xiaoyan. Di saat krisis, pulihkan 80% dari dendam, dan 80% dari dendam ini dapat menjadi kunci kemenangan atau kekalahan. Berhenti bicara omong kosong, Nona Lizzie, mari kita ajukan penawaran. Setelah keributan singkat, terdengar suara gemuruh dari kamar pribadi yang tak terhitung jumlahnya, jelas hal ini tak terhindarkan. Pasokan eliksir untuk memulihkan dendam telah berkurang sejak zaman kuno, dan karena tingginya harga eliksir, ada total 5 lelang eliksir, yang dibagi menjadi 5 lelang. Lelang adalah 10 juta koin emas. Ini kurang dari 1 juta koin emas. Semuanya, tolong. Begitu suara Lizzie jatuh, ada keheningan sesaat dalam pelelangan, dan kemudian suara kenaikan harga berlanjut. Jelas sekali, Lizzie akrab dengan kemarahan seluruh lelang. 10 juta koin emas. Begitu Li Qin selesai berbicara, seluruh pelelangan menjadi sunyi senyap. Jelas, 10 juta koin emas ini adalah banyak uang bagi mereka, belum lagi itu hanya sejumlah kecil uang harga cadangan, Tuhan tahu seberapa tinggi kenaikan ini. Ayah, kita pasti akan mendapatkan benda ini. Jika kamu memiliki pil roh abadi, meskipun kamu tidak akan dapat menggunakannya,
kamu pasti akan lebih percaya diri tentang apa yang akan dilakukan keluarga Yu kita selanjutnya, Yu Yi dikatakan. Kamar pribadi memiliki nomor masing-masing. Kamar pribadi keluarga King tidak diragukan lagi nomor 3, sedangkan kamar pribadi keluarga Yu adalah nomor 2. Adapun nomor 1, itu adalah jubah hitam, yang cukup misterius. Di kamar pribadi nomor 2 keluarga Yu, hanya ada 3 orang, yaitu Yu Gan, Yu Yi, dan Su Tong, kepala keluarga Yu. Kami tidak akan bertarung untuk yang pertama. Kalau tidak, harganya cukup tinggi. Bagaimanapun, kami punya 5, jadi jangan khawatir. Yu Gan melirik harga yang meningkat dan tersenyum perlahan. Tujuan mereka secara alami adalah untuk bergegas ke akhir lelang ini, meskipun ramuan abadi efektif, itu jelas bukan tujuan utama mereka. Ayah, apa sebenarnya akhir dari pelelangan ini? Yu Yi melihat ke dalam kamar pribadi, tetapi samar-samar menemukan beberapa aura yang tidak jelas, yang semuanya memberinya perasaan depresi, dan kemudian dia menahannya, terus berbicara. Langkah kerahasiaan untuk informasi barang lelang dalam lelang ini sangat serius, bahkan jika aku tahu terlalu banyak. Ada hubungannya dengan peradangan. Mata Seimei sedikit menyipit, dan ketika dia menyebutkan kata, api suci, matanya tiba-tiba menjadi panas. Kekuatannya sudah berada di tahap awal dari 3-star Fighting Immortal, meskipun dia hanya sebanding dengan 2-star Fighting Immortal karena penyakit gelap, dengan kekuatan semangat juang di tubuhnya, dia mungkin tidak setara dengan pembangkit tenaga listrik Immortal 3-star Fighting yang sebenarnya. Dan Seng Yan adalah nyala api paling kuat antara langit dan bumi. Jika Anda bisa mendapatkan salah satunya, apalagi kota Raja Hantu, saya khawatir mereka semua akan memiliki tempat di keluarga Yu mereka di benua timur ini. Api suci, bagaimana mungkin? Ketika Yu Yi mendengar kata-kata itu, alisnya tiba-tiba menyusut. Jelas, gengsi api suci sudah terdengar. Jangan khawatir, mari kita lihat pelelangan pil roh abadi ini terlebih dahulu. Ini tentang Seng Yan, kita harus mendapatkannya. Saat berikutnya, mereka berdua tidak berbicara, diam-diam menonton pil roh abadi, yang ditembakkan ke harga setinggi langit di meja lelang. Ada saat tenang di banyak kamar pribadi, dan saat berikutnya menjadi gelisah. Jelas, di bawah keseimbangan, mereka masih siap untuk memulai dengan pil peri. Lagi pula, di seluruh kota Raja Hantu, kecuali Yu Family Patriarch Fei Yi, semua yang lain kuat, semuanya berada di bawah 3-stars Fighting Immortals, dan Immortal Spirit Pill ini hanyalah sedotan penyelamat bagi mereka. Saya akan membayar 13 juta. Dari kamar pribadi nomor 47, terdengar suara yang agak heroik. Saya akan membayar 15 juta. Dan dengan tawaran di kamar pribadi ke-47, suara wanita yang agak tajam muncul di kamar pribadi ke-57. Saya memberi 16 juta. 17 juta. Petik 2 petik 2. Dalam beberapa menit, pil peri pertama dijual dengan harga tinggi 19 juta koin emas. Wanita di kamar pribadi nomor 50 dilelang mati. Wanita di kamar pribadi nomor 50 benar-benar pemilik emas. Pil peri pertama ini dilelang seharga 19 juta koin emas. Tidak mungkin untuk mengatakan apakah itu untung atau rugi. Di kamar pribadi No. 3, Xiao Yan juga tersenyum setelah melihat pil peri pertama berhasil dilelang. Pil peri pertama ini, tidak diragukan lagi target beberapa pasukan kecil untuk dijarah. Bagaimanapun, 3 keluarga Yu Qinglei yang asli belum memindahkan pasukan mereka. Begitu 3 keluarga kaya dan kuat mulai bersaing, saya khawatir tidak akan ada yang namanya orang-orang ini. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Eliksir pertama difoto oleh pemilik kamar pribadi nomor 50 seharga 19 juta koin emas. Suara indah likin bergema di seluruh lelang, tangan giok terangkat dengan lembut, dan palu perak yang indah menghantam langsung ke meja lelang, secara simbolis mengakhiri putaran pertama lelang. Selanjutnya, mulai yang kedua. Setelah melelang 5 pil roh peri secara berurutan, item lelang berikutnya akan diluncurkan. Pil roh peri kedua masih dengan harga dasar 10 juta, semuanya. Likin tampaknya memobilisasi kemarahan seluruh pelelangan tanpa terlihat. Begitu dia selesai berbicara, seluruh pelelangan menjadi kacau, terutama pasukan yang tidak dilelang untuk yang pertama barusan. Mereka mulai menyerang yang kedua. 14 juta, 15 juta, 16 juta. Dalam waktu singkat, pembangkit tenaga listrik di 3 kamar pribadi yang berbeda mulai menaikkan harga mereka secara bersamaan.
Apakah ada kenaikan harga untuk 16 juta? Setelah menonton 3 orang menaikkan harga, tidak banyak orang di pelelangan. Lagi pula, mereka datang untuk final, dan masih ada 3, tidak terburu-buru. 17 juta. Setelah penonton tetap diam, Xiao Yan tiba-tiba berbicara perlahan. Dan dikatakan seperti ini, pria kuat yang telah menembak 16 juta tidak bisa menahan kerutan di ruang pribadi. Setelah mengetahui bahwa itu adalah orang di ruang pribadi ketiga, dia menelan napas. Kamar pribadi nomor 3 milik keluarga King di kota Raja Hantu, kekuatan kecilnya sendiri melawan keluarga King tidak diragukan lagi akan menyebabkan kematiannya sendiri. Kakak Xiao Yan juga tertarik dengan pil peri ini. Melihat kenaikan harga Xiao Yan, King Wen bertanya sambil tersenyum. Pil semacam ini untuk memulihkan energi pendendam adalah kekuranganku saat ini, jadi. Xiao Yan tersenyum perlahan, dan tidak menyembunyikannya terlalu banyak. Apakah ada kenaikan harga 17 juta? Ketika Li Qin melihat ini, tersenyum profesional, dengan mata indah di sekelilingnya. 18 juta. Di ruang pribadi kedua, ada sedikit keceriaan di sudut mulut Vader, dan dia tertawa. 19 juta. Xiao Yan juga berkata sambil tersenyum. Karena keluarga King sangat murah hati, pil obat ini akan lebih murah untukmu. Yu Yi tersenyum perlahan. Apakah ada kenaikan harga untuk 19 juta? Li Qin tersenyum perlahan. Ding dong. Palu perak dengan lembut menekan meja lelang, yang berarti bahwa pil peri kedua ini dilelang oleh Xiao Yan dengan harga tinggi 19 juta. Yang ketiga berikutnya, diambil oleh keluarga Yu dengan 20 juta koin emas. Jelas bahwa Xiao Yan baru saja mencekiknya, dan Xiao Yan harus mengembalikannya. Yang keempat juga jatuh ke dalam keluarga Lei dan ruang pribadi paling misterius untuk 17 juta koin emas. Siapa pria di kamar pribadi nomor 1? Xiao Yan juga tampaknya menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki kamar pribadi nomor 1, tetapi dia kembali tanpa hasil. Jelas, meskipun lelang ini dapat melihat satu sama lain penampilan, tetapi itu menghalangi transmisi kekuatan jiwa dan bahkan semangat juang, dan Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa itu untuk melindungi keselamatan juru lelang. 5 pil roh abadi telah berhasil difoto, dan selanjutnya, ada beberapa hal menarik. Mata indah Li Qin melihat sekeliling, dan dia memobilisasi kemarahan penonton dengan kata-kata ringannya. Apa barang lelang kedua ini? Seperti yang dikatakan Li Qin, ratusan kamar pribadi yang hadir menatap Li Qin di meja lelang. Lelang berikutnya adalah item lelang kedua dari lelang ini. Setelah beberapa saat, melihat keheningan yang aneh di seluruh lelang, Li Qin tersenyum perlahan, dan dengan lembut meletakkan telapak tangannya di atas meja lelang. Pukul beberapa kali. Kaca-kaca. Saat telapak tangan Li Qin dengan ringan mengetuk ke arah meja lelang, tiba-tiba terdengar suara keras, dan kemudian bagian bawah meja lelang yang sedikit menonjol tampak terangkat. Lampu merah yang menyilaukan. Tepat ketika amplifier berhenti, di tempat lelang yang menonjol, ada item yang dibungkus dengan lampu merah, yang begitu menyilaukan, bahkan jika itu adalah beberapa pembangkit tenaga listrik tirani tidak dapat mengetahui apa ada di dalamnya. Pada saat ini, di atas meja lelang yang ditinggikan, begitu lampu merah yang diperlukan menutupi meja lelang, itu juga akan menarik perhatian semua pembangkit tenaga listrik di seluruh lelang. Sungguh lampu merah yang kejam, bahkan kekuatan jiwaku tidak bisa menembusnya. Melihat ini, Xiao Yan ingin menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki, tetapi kekuatan jiwanya tidak bisa menembus, jelas dia juga orang kuat di dunia. City Lord's Mansion saya telah memikirkan adegan ini untuk waktu yang lama, dan penghalang yang agak tirani untuk menahan jiwa didirikan di sini. Hehe, semuanya, tolong lihat, ini adalah barang lelang kedua. Saat berikutnya, Ditwin, yang berdiri di belakang, berjalan perlahan, dan kemudian kekuatan abadi pertarungan perak muncul dari tangannya, langsung memutar lampu merah yang diperlukan dihancurkan, tetapi kekuatan abadi yang melawan perak di tubuhnya melindungi benda seperti gulungan itu. Apa ini? Sepertinya gulungan itu. Gulir. Hanya menilai dari lampu merah yang baru saja terpancar dari gulungan ini, aku khawatir itu sangat berharga. Ketika lampu merah menghilang, dia juga menemukan gulungan merah yang dilindungi oleh kekuatan angin mati dan tergeletak dengan tenang di atas meja lelang, dan mau tak mau bergumam dengan suara rendah. Benda di meja lelang itu sangat berdarah. Di kamar pribadi nomor 3, wajah kecil Kinger tidak bisa membantu tetapi terlihat sedikit malu, tampaknya merasakan sesuatu. Darah.
Ketika Qinger mengatakan ini, Xiao tidak bisa tidak bertanya-tanya, karena dengan gulungan merah yang dilindungi oleh angin kematian, Xiao Yan tidak bisa merasakan napas, sementara kekuatan Qinger hanya di puncak Dodi. Itu karena dia dapat menemukan beberapa hal yang tidak biasa, yang membuat Xiao Yan harus melihat Qinger secara berbeda. Tuan Kota Angin Mati, jangan menyerah. Apa-apaan ini? Setelah beberapa saat, beberapa sosok di kamar pribadi berkata dengan penuh semangat. Hehe, jangan khawatir semuanya. Barang lelang kedua ini adalah volume keterampilan bertarung. Deadwind tertawa, berdiri berdampingan dengan Li Qin. Pemilik kota benar, ini adalah gulungan, tapi itu bukan gulungan biasa. Karena ini adalah keterampilan bertarung anjing laut. Suara lembut Li Qin terdengar perlahan, tapi itu sama mengejutkannya dengan guntur ratusan orang kuat yang tinggal di sana. Keterampilan bertarung anjing laut, harta dari mansion penguasa kota ini benar-benar mempesona, dan harta langka dari keterampilan bertarung segel bisa diambil. Jika saya mendapatkan harta ini, saya khawatir saya bisa menjadi salah satu dari mereka, 3 keluarga besar di setiap kota Raja Hantu. Bersaing satu sama lain. Simpan saja, 3 keluarga besar bukanlah sesuatu yang bisa kamu provokasi dari kekuatan kecil sepertimu. Petik 2. Petik 2. Ada bisikan konstan dari beberapa kamar pribadi. Keterampilan bertarung segel, ada beberapa hal baik di tangan angin mati ini, tapi saya pikir alasan mengapa dia begitu bersedia mungkin karena generasi muda kota Raja Hantu dapat memiliki tempat di benua timur. Dia juga bisa menggunakan ini untuk dipromosikan dan menghasilkan banyak uang. Lagi pula, jika dia tidak mengembangkan jenius tirani, aku khawatir Dit Feng tidak akan pernah bisa melakukannya tanpa kota Raja Hantu ini selama sisa hidupnya. Di kamar pribadi nomor 1, pria misterius berjubah hitam itu berkata perlahan di dalam hatinya, tetapi ketika pria misterius itu melihat sosok Xiao Yan di kamar pribadi nomor 3, dia menjadi waspada dan jelas memperhatikan sesuatu. Bocah di kamar pribadi itu juga seorang apoteker, mengapa kekuatan jiwa di tubuhnya samar-samar sedikit menakutkan. Pria misterius di kamar pribadi nomor 1 melirik Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum. Ini sebenarnya keterampilan bertarung segel, ayah. Di ruang pribadi kedua, suara Featherwing penuh dengan urgensi, dan dia jelas tahu nilai. Keterampilan bertarung segel, nilai keterampilan bertarung segel tidak terbatas, tapi jangan khawatir, nilai lelang sangat berharga, hal ini pasti tidak tinggi. Fei, jika kita tidak bisa mendapatkannya untuk sementara, tidak peduli siapa benda ini berakhir, kita tidak akan bisa lepas dari cengkeraman keluarga Yu kita. Yugan juga tampaknya memenangkan tiket secara umum, tanpa khawatir sedikitpun. Keterampilan bertarung segel, di kamar pribadi No. 3, Xiao Yan melihat bahwa suara Li Qin baru saja jatuh, yang segera menyebabkan keributan yang agak bising, dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Kakak Xiao Yan tidak tahu apa-apa. Petik 2. Klasifikasi keterampilan bertarung cukup berisik, dan pada dasarnya ada serangan dan pertahanan. Selain itu, banyak gulungan teleportasi ruang angkasa untuk melarikan diri dan gulungan keterampilan bertarung 1 kali untuk merekam keterampilan bertarung telah lahir. Petik 2. Hanya saja gulungan skill bertarung ini tidak sebanding dengan skill bertarung penyegelan. King Wen berkata sambil tersenyum. Oh, kenapa begitu? Mendengar ini, Xiao Yan juga bertanya dengan penuh minat. Sangat sederhana. Petik 2. Karena nilai dan potensi dari teknik pertarungan segel bisa disebut tak terbatas. Petik 2. Tidak ada tingkat keterampilan bertarung segel, tetapi menurut kekuatan pemain, semakin kuat. Kata King Wen sambil tersenyum. Hehe, semuanya. Petik 2. Skill bertarung anjing laut ini bernama Spirit Devouring Blood Monument, telah diidentifikasi oleh penguasa kota, dan itu diciptakan oleh seorang pria kuat yang kekuatannya mencapai bintang 3 dosian selama hidupnya. Petik 2. Dan penguasa kota telah melakukan percobaan. Gulungan keterampilan bertarung ini cukup terpelihara dengan baik. Anda dapat melelangnya dengan percaya diri. Petik 2. Juga dapat menggunakan skill Ceiling Fighting untuk menyegelnya saat Anda menghadapi One Star Fighting Immortal tahap akhir, kecuali jika Anda bertemu dengan beberapa jenius mesum. Jika tidak, skill pertarungan segel ini akan membuat Anda tak terkalahkan. Percaya kamu juga menyadarinya, itu adalah keterampilan bertarung penyegelan, yang memiliki potensi tak terbatas. Li Qin berkata dengan keras. Ada banyak dari mereka, tetapi tidak ada keraguan bahwa kata-kata ini jatuh ke telinga yang kuat di dunia,
kamar pribadi, tetapi mereka menyebabkan badai. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Nona Likin, berhenti bicara omong kosong, mari kita mulai pelelangan. Pada saat berikutnya, nada yang agak berapi-api datang dari beberapa kamar pribadi, bicaralah secara langsung. Karena kelangkaan dan berharganya keterampilan bertarung penyegelan, koin emas saja tidak cukup untuk mengukur nilainya, jadi pelelangan tablet darah pemakan jiwa ini akan ditukar dengan barang-barang. Dengan chip di tangan, Tuan Kota Kita Mansion secara alami akan memilih juru lelang yang lebih puas untuk berdagang berdasarkan chip yang telah kamu ambil. Jadi, semuanya, mari kita mulai. Mulut Likin menunjukkan senyum lucu, anggun. Suara itu bergema di seluruh pelelangan. Tukarkan sesuatu dengan sesuatu. Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut ketika mendengar ini. Meskipun 20 juta koin emas yang diperoleh dari lelang eliksir barusan telah disia-siakan dengan membeli eliksir peri, Xiao Yan masih memiliki banyak eliksir. Bertukar barang pasti akan membuat Xiao Yan sedikit menyakitkan. Bagaimanapun, harta di tubuhnya cukup langka. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Adalah obat mujarab prototipe terbaik yang terletak di peringkat keempat peringkat abadi, tetapi benda ini adalah chip tawar-menawar Xiao Yan untuk bersaing di final. Jelas tidak, saya akan mengeluarkannya untuk keterampilan bertarung segel ini. Ini benar-benar nasib buruk. Jika aku mendapatkan skill bertarung segel ini, aku takut aku bisa mengandalkan kekuatan api suciku dan menambahkan beberapa semangat juang. Meskipun itu tidak cukup untuk mendukungku dalam pertempuran, tetapi di antara mereka, bintang yang sama, saya khawatir itu bisa disebut keberadaan yang tak terkalahkan. Kulit Xiao Yan berubah dan dia menghitung. Hehe, kakak Xiao Yan, jangan khawatir, keterampilan bertarung segel ini sangat berharga. Aku khawatir beberapa orang kaya dan berkuasa pasti akan memperhatikannya. Kita harus menunggu dan melihat apa yang terjadi. King Wen tersenyum. Xiao Yan juga hanya duduk di kursi, tetapi matanya tertuju pada meja lelang. Dia harus mencari tahu ke tangan siapa keterampilan bertarung segel ini jatuh. Namun, Xiao Yan sedikit terkejut. Jelas, patriar keluarga Qing, keluarga Lei, dan keluarga Yu tidak membuang waktu. Meskipun keterampilan bertarung segel ini sangat berharga, ia tidak berniat melelangnya, dan Qing Ming juga duduk diam-diam di kursi. Xiao Yan tidak bisa tidak memiliki harapan yang tinggi untuk final. Lagi pula, hal-hal yang dapat diingat oleh perfeksionis Douxian Bintang 2 mungkin bukan hal biasa. 6 pil puncak peringkat surga kelas 3 tingkat kaisar. Saat berikutnya, di kamar pribadi ke-10, seorang pria tampan dengan bantalan luar biasa berbicara langsung, dan suaranya penuh dengan urgensi. Orang ini secara mengesankan adalah kepala muda dari kelompok tentara bayaran Hammer di kota Raja Hantu. Kekuatan keseluruhan dari kelompok tentara bayaran Hammer tidak kuat, dan pemimpinnya hanya bintang 2 yang kuat melawan tahap awal abadi, jadi secara alami tidak sebanding dengan 3 penguasa kota Raja Hantu, tetapi ketika orang ini membuka mulutnya, itu masih menyebabkan ledakan desahan. 6 pil puncak peringkat surga peringkat 3 peringkat kaisar. Ini adalah level teratas di bawah peringkat abadi. Kelompok tentara bayaran Palu ini benar-benar kaya. Tapi meskipun orang ini telah mengajukan banyak tawaran, segel ini nilai dari skillnya mungkin tidak cukup. Ada beberapa kebisingan di banyak kamar pribadi yang tenang, jelas berencana untuk menonton pertunjukan. Karena mereka semua tahu bahwa pangkat alkemis dibagi menjadi kaisar tingkat pertama, kedua dan ketiga, dan setiap peringkat dibagi menjadi 3 tingkat surga, bumi, dan mendalam. Sejumlah latihan tingkat rendah dari Ordo Suci. Di kamar pribadi nomor 15, seorang lelaki tua berambut putih perlahan menawar. Haha, volume latihan peringkat suci tingkat rendah mungkin tidak seberharga 3 pil obat. Dan Likin di panggung lelang juga memberikan evaluasi instan. Hei, sayangku, aku belum menyelesaikan kata-kataku. Jangan berpikir bahwa kungfu ini hanya tingkat suci tingkat rendah, tapi kungfu ini cukup aneh. Orang tua di nomor 15 kamar pribadi tertawa. Oh, apa bedanya dengan latihan ini? Deathwind mendengar kata-kata itu dan tertawa penuh minat. Latihan ini disebut Istana Es, yang memungkinkan praktisi atribut es menggunakan efek latihan untuk mencapai efek yang sama seperti teknik pertarungan penyegelan. Mengolah dan memadatkan Istana Es akan menyebabkan kerusakan besar pada pembangkit tenaga listrik yang sama. Untuk penindasan tirani, meskipun penindasan tidak dapat mencapai efek penyegelan.
Tapi itu cukup untuk menekan setengah dari kekuatannya, bahkan jika ruang lingkup segel hanya dapat dibatasi hingga tingkat kecil, itu tidak perlu dipertanyakan kekuatannya, ini juga merupakan kekhasan kungfu. Dan dengan suara Deadwind bertanya, lelaki tua di kamar pribadi nomor 15 berkata dengan acuh tak acuh. Ada efek ajaib dari latihan ini. Xie Feng mendengar kata-kata itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Setelah latihan dan keterampilan bertarung mencapai tingkat suci, banyak hal aneh akan lahir pada dasarnya. Jelas, seni Istana Es ini kekuatan segel ajaib adalah gulungan latihan yang agak aneh. Saya memiliki pedang abadi tingkat pertama. Pria muda di kamar pribadi nomor 19 mendengar kata-kata itu dan mengertakkan giginya. Meskipun dia tahu bahwa hanya ada sedikit harapan, dia masih di sana adalah ledakan teriakan. Pedang abadi, Xiaoyan pada periode Dou di awalnya terasa di luar jangkauan, tetapi setelah mencapai Dou Xian, dia menyadari bahwa tidak hanya ada 108 jenis pedang abadi, dan 108 jenis pedang abadi hanya untuk Xuan Yuan. Dalam 3 hari, pedang abadi dibagi menjadi 1 hingga 9 peringkat di dunia 1000 besar, dan setiap peringkat sesuai dengan peringkat. Misalnya, pedang abadi peringkat pertama harus menjadi yang terbaik untuk pertempuran abadi bintang 1. Pil obat tingkat bumi. Beberapa suara terputus-putus terdengar perlahan, tetapi jelas tawaran orang-orang ini tidak setinggi tawaran 2 orang awal. Jangan tidak sabar, semuanya, setelah kita mendiskusikannya, kita secara alami akan memutuskan pada segel ini atribusi keterampilan bertarung. Li Qin tersenyum perlahan, dan saat berikutnya, mereka berdua menghilang dari meja lelang. Tidak lama kemudian, Li Qin dan Dead Feng kembali ke meja lelang. Melihat ini, jelas ada hasilnya. Setelah diskusi kami, kepemilikan utama dari keterampilan bertarung segel ini adalah kamar pribadi No. 10. Dead Feng berkata sambil tersenyum. Jelas, setelah menimbang mereka, memilih pil obat. Lagi pula, meskipun teknik atribut es itu aneh, itu hanya bisa dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik atribut es, yang tidak diragukan lagi membatasi kekuatannya. Kamar pribadi No. 10. Xiaoyan menatapnya dengan serius. Pria di ruang pribadi nomor 10 adalah pemimpin junior dari Hammer Mercenary Group. Dia memiliki kekuatan di tahap tengah pertempuran abadi bintang 1, dan bakatnya luar biasa. Dikatakan bahwa dia memiliki bakat yang melampaui ayahnya. Seimei berkata sambil tersenyum, jelas dia merasakan niat membunuh Xiaoyan. Apa kekuatan kelompok tentara bayaran palu mereka? Xiaoyan bertanya. Pada tahap awal Dou Xian bintang 2, kepala grup, ada 3 pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Dou Xian bintang 1, dan pembangkit tenaga listrik lainnya tidak perlu ditakuti untukmu. Seimei berkata sambil tersenyum. Sebagai kepala keluarga, Qingming memiliki visi yang sangat kejam. Secara alami, dia bisa melihat pikiran Xiaoyan secara sekilas, tetapi dia tidak banyak bicara, karena dia tahu bahwa bakat sama pentingnya dengan temperamen. Selain itu, saya sangat menyukai karakter Xiaoyan. Lagi pula, jika seseorang memiliki kekuatan tirani dan temperamen yang tidak cukup kejam, sulit untuk mencapai hal-hal besar. Jika ada kesempatan, aku pasti akan bertemu dengan kelompok tentara bayaran palu ini. Xiaoyan berkata sambil tersenyum, bagaimanapun juga, memperoleh keterampilan bertarung segel ini akan sangat meningkatkan kekuatannya, jadi bahkan jika dia menyinggung pertarungan abadi bintang 2 yang kuat, tahap awal, ada baiknya sekali mencoba, lalu diam. Selanjutnya, aku khawatir ada beberapa hal langka, dan itu tidak jauh dari final. Seimei tersenyum. Karena barang kedua ini difoto oleh tamu di kamar pribadi nomor 10, maka barang lelang ketiga akan menyusul. Suara Li Qin indah dan bijaksana, bergema di hati semua orang. Lelang berikutnya agak aneh, karena itu bukan yang asli di dunia hantu kita. Li Qin berdiri di atas meja lelang dan berkata perlahan. Aneh, beberapa pembangkit tenaga listrik di kamar pribadi juga cukup bingung ketika mereka mendengar kata-kata itu. Meskipun sebagian besar dari ratusan kamar pribadi yang hadir hanya untuk menonton kesenangan, mereka juga tokoh terkemuka di kota Raja Hantu dengan banyak pengalaman demi kelimpahan, sesuatu yang bisa membuat mereka semua bingung mungkin cukup disebut aneh. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Kemarilah, angkat untukku. Pada saat berikutnya, suara manis Li Qin terdengar, dan di tengah stan lelang, sebuah tangga muncul, dan kemudian 4 pria kekar muncul dari tangga.
Keempat pria kekar berada dalam bentuk persegi, dengan erat mengelilingi benda-benda di tengah empat, dan setiap orang membawa sudut barang lelang persegi di pundaknya, perlahan mengangkatnya dari bawah. Benda lelang misterius ini berukuran belasan kaki, berbentuk bujur sangkar, dan permukaannya tertutup rapat oleh kanvas putih. Wow, bang bang bang. Setelah beberapa suara, keempat pria kekar dengan ringan mengangkat tangan mereka dan meletakkan raksasa itu di tanah. Huho, tepat setelah melepaskannya, sebuah suara terengah-engah muncul. Jelas, bahkan keempat pria kekar ini tidak dapat menahan beban benda ini. Kamu turun, kata Li Qin sedikit. Ya, Butler Li. Keempat pria kekar itu setuju, dan mereka jatuh dari tangga asli, dan tangga tertutup untuk membentuk tanah setelah keempatnya pergi. Apa-apaan ini? Berdasarkan kekuatan gabungan dari empat pria kekar tadi, berat benda ini mungkin cukup berat. Tapi sepertinya ditutupi oleh lapisan kanvas putih. Petik 2. Petik 2. Di ruang pribadi, suara berbagai tebakan terdengar perlahan. Hehe, semuanya, aku tidak akan menyerah. Namun, masalah ini sangat penting, dan aku juga bisa mengambil beberapa tindakan perlindungan. Tuan Kota Siefeng melangkah maju dan berkata, sabu-sabu. Pada saat berikutnya, Deadwind langsung menggunakan semua kekuatannya, dan kekuatan abadi pertarungan perak yang mempesona langsung menyelimuti seluruh item lelang yang tidak diketahui. Dengan lapisan perlindungan ini, bahkan pembangkit tenaga listrik Fighting Immortal Bintang 2 tidak tahan untuk sementara waktu. Semuanya, tolong hargai harta langka di dunia saat ini. Mengambil tindakan defensif, mata Deadwind dipenuhi dengan fluktuasi yang sangat menakutkan, jelas untuk mengejutkan beberapa niat jahat. Setelah berbicara, jari-jarinya bergerak sedikit, dan kanvas putih yang menutupi barang lelang menghilang perlahan, memperlihatkan penampilan asli dari barang lelang. Ini adalah, dan dengan munculnya item lelang ini, banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir menatap kosong. Jelas, hampir tidak ada yang tahu tentang hal ini. Apa yang muncul di depan semua orang berukuran puluhan meter, dan tepi terluar dilindungi oleh sangkar besi yang sangat kuat, dan di sangkar besi itu, sebuah bukit seperti kristal merah seperti gunung tiba-tiba muncul. Melalui persepsi, semua orang menemukan bahwa sebenarnya ada jejak cairan merah darah yang mengalir perlahan di bukit kristal merah ini, dan dengan setiap aliran cairan merah darah, banyak jantung kuat yang hadir adalah kekerasan. Ini adalah kristal darah. Apakah benda ini hanya ada di dunia manusia? Akankah beberapa monster dengan darah naga lahir di dalam tubuh? Bagaimana mereka bisa muncul di dunia hantu? Petik 2. Menurut perkiraan kristal di kandang besi, aku khawatir cairan kristal darah ini adalah darah Warcraft dewasa. Saat berikutnya, di kamar pribadi nomor 1 yang awalnya sunyi, pria berjubah hitam misterius itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bangun dan terkejut dengan barang lelang yang tergeletak dengan tenang di meja lelang di bawah. Benda ini sepertinya memiliki klan naga, rasa. Di kamar pribadi No. 2, Yu Gan juga menatap kristal darah yang memancarkan warna aneh di bawah dengan penuh minat, dan mau tidak mau berkata, naga. Mendengar kata-kata itu, Yuyi tidak bisa menahan diri untuk menelan seteguk air liur dengan susah payah. Dragon Rache, ini bukan hanya ras puncak di dunia manusia, tetapi juga ras terkuat dengan reputasi sengit di seluruh dunia 1000 besar. Tanda seru, adalah kristal darah naga bumi. Petik 2, jangan kaget, kristal darah ini mengandung esensi darah yang agak tirani. Jika Anda bisa mendapatkan benda ini, menghaluskan kristal darah, dan mengeluarkan esensi darah, saya khawatir esensi darah saja sudah cukup untuk membuat tubuhnya. Intensitas ke tingkat berikutnya, Li Qin tersenyum manis, dan dengan mudah meningkatkan nilai barang lelang ini. Kristal darah naga bumi, Xiaoyan awalnya memiliki beberapa tebakan yang samar-samar, tetapi sekarang dia memikirkan penjelasan Li Qin sendiri, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Sebelum pamannya Jin Longwang pergi, dia meninggalkan volume yang disebut Dewa Naga 9 untuk dirinya sendiri. Xiaoyan sangat menyesali bahwa dia tidak dapat menemukan cara untuk berkultivasi. Dan, ketika saya masih di Suantian Santian, Xiaoyan memiliki kesempatan untuk menyelidiki jejak 9 transformasi Dewa Naga, tetapi menemukan bahwa 9 transformasi Dewa Naga sangat kuat goresan. Namun, Xiaoyan melakukan beberapa pembersihan dan menemukan bahwa dia memiliki semua bahan untuk transformasi pertama dari 9 transformasi Dewa Naga. Petik 2. Darah naga.
Dengan kata lain, itu adalah esensi dan darah naga. Yang disebut esensi darah adalah esensi kental dari tubuh manusia, dan keluarga naga tidak terkecuali. Selain itu, Xiaoyan juga menemukan bahwa esensi darah yang diperlukan untuk transformasi kultivasi pertama cukup ketat, dan itu pasti esensi darah naga yang diencerkan. Hei, nak, jangan pikirkan itu. Meskipun kerusakan fisik tubuhmu tidak lemah, itu masih terlalu jauh untuk dibandingkan dengan naga. Dan bukannya aku meremehkanmu, jika aku benar-benar bisa menggunakan darah naga ortodoks untuk membuatmu mengolah transformasi dewa naga ini, aku khawatir dengan kekuatanmu saat ini, kamu akan musnah dalam sekejap. Sementara pikiran Xiaoyan berputar seperti cepat, suara pemakan jiwa masuk pikiran Xiaoyan. Senior, apa yang kamu katakan? Xiaoyan sedikit terdiam, pemakan jiwa ini sepertinya bermain kartu di luar batas. Ada apa denganku? Jangan bilang itu kamu, bahkan di puncakku, aku tidak berani berpikir untuk meminum darah ras naga ortodoks. Belum lagi pria dari Raja Naga Emas, ucap ketakutan. Kamu secara alami akan mengetahui rahasia di masa depan. Tapi yang perlu kamu ketahui sekarang adalah bahwa di dunia yang hebat ini, ras naga yang sebenarnya tidak pernah memiliki cabang. Mereka bangga dan kuat, dengan klan naga yang besar, adapun naga bumi lainnya, naga terbang, dan naga kuno di benua Douki Anda yang Anda katakan sebelumnya, mereka semua hanyalah naga lain-lain. Petik 2. Dibandingkan dengan klan naga asli, tidak ada bedanya. Penyihir kecil melihat seorang penyihir besar. Karena Dewa Naga melahirkan 9 putra, dan masing-masing dari mereka berbeda. 9 putra ini adalah 9 Raja Naga yang sebenarnya di dunia. Suara perkasa dari pemakan jiwa memberikan it menimbulkan shock yang cukup besar. Meskipun saya tidak tahu metode kultivasi seperti apa 9 transformasi Dewa Naga, tetapi klan naga telah berhasil untuk waktu yang lama, dan tentu saja ia memiliki teknik kultivasi yang sangat diperlukan untuk itu. Tingkat esensi darah yang terkandung dalam kristal darah naga, dibandingkan dengan keluarga naga asli, itu jauh dari perbedaan, tetapi itu adalah hal yang paling cocok bagimu untuk mengolah perubahan pertama. Jadi, kristal darah naga ini harus diperoleh bagaimanapun caranya. Di akhir kalimat, suara Lord of Soul Eater menyimpan jejak niat membunuh. Hehe, semuanya, ini dibentuk oleh monster yang kekuatannya mencapai bintang 3 dosian selama hidupnya. Kami tidak tahu penyebab kematiannya, tetapi tidak diragukan lagi bahwa kristal darah ini terpelihara dengan sangat baik. Memurnikan kristal darah untuk mendapatkan darah naga bumi di dalamnya, dan barang lelang ini adalah naga bumi yang terkenal di dunia manusia. Meskipun naga bumi hanya memiliki kurang dari 1/10 darah naga di tubuhnya, tetapi dalam dunia manusia, siapapun yang memiliki hubungan dengan keluarga naga pasti akan meningkat nilainya. Dan kristal darah ini di depan semua orang adalah esensi darah paling berharga yang tersisa setelah jatuhnya naga bumi. Darah naga bumi dengan darah keluarga naga, rasanya aku tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang nilainya, kan? Deathwind berbicara perlahan, pertama kali memperkenalkannya secara detail, jelas tidak berencana untuk mengumumkan harga lelang. Kristal darah naga bumi. Banyak pembangkit tenaga listrik di kamar pribadi tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam ketika mereka menyaksikan cairan seperti darah di kandang besi perlahan mengalir melalui kristal. Klan naga telah menjadi puncak dunia ini sejak zaman kuno, dan darah naga bahkan lebih sulit ditemukan. Anda tidak bisa hanya membunuh naga asli dan meminum darahnya, jika tidak, dengan karakter arogan dari klan naga, saya khawatir Anda akan disambut, adalah balas dendam kegelapan, dan belum lagi, masih menjadi masalah untuk bertarung. Meskipun naga ini tidak berbeda dengan ras naga asli, itu adalah 108.000 mil jauhnya, tetapi bagi mereka, ini juga cukup. Bagaimanapun, naga bumi memiliki 1/10 dari darah naga asli, dan kristal darah ini terbentuk setelah kematian naga bumi, dan nilainya mungkin sebanding dengan harga setinggi langit. Karena mereka semua tahu bahwa tidak ada bahan terakhir untuk tubuh yang bisa ditempa dengan darah naga. Di dunia yang luas, kultivasi cukup berisik, tetapi salah satu kebugaran fisik adalah yang paling sulit, tidak dapat ditingkatkan dengan obat ajaib apapun, karena setiap kali, Anda hanya dapat menembus batas tubuh Anda sendiri dengan menembus batas. Metode ekstrim ini, tirani mereka yang menempa tubuh telah lama, dan juga jarang terjadi. Dan kristal darah naga ini dapat ditempa dengan baik, jadi tidak heran orang-orang ini sangat panas.
Apakah angin mati ini banjir? Apakah barang berharga seperti itu akan dilelang? Setelah angin mati diperkenalkan, banyak pembangkit tenaga listrik di ruang pribadi bingung. Mereka semua adalah manusia, dan secara alami mereka tahu sekilas betapa kuatnya itu. Jika mereka memiliki harta ini, mereka pasti ingin menyembunyikan dan menggunakannya, dan di mana mereka akan dilelang. Hehe, semuanya, kristal darah naga di sini sangat penting, dan saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Pelelang kristal darah naga di sini adalah teman saya yang meminta saya untuk menjualnya, dan itu akan datang ke kota Raja Hantu kita. Dalam perjalanan, lelang kristal darah naga di sini akan dilakukan dalam bentuk koin emas. Deathwind tertawa. Benar saja, itu bukan milik lelaki tua ini, kalau tidak dia akan enggan untuk mengambil barang yang begitu berharga. Di kamar pribadi 03, Seimei tersenyum. Seimei memahami Deathwind dengan sangat baik. Meskipun Deathwind adalah orang baik, ada Fighting Immortal Yugan bintang 3,5 matang di Ghost King City. Jika ada harta seperti Earth Dragon Blood Crystal, maka Deathwind pasti akan harus mengumpulkannya sendiri. Tuan Kota Mati, karena kamu berencana untuk menggunakan koin emas untuk pelelangan, mari kita mulai. Banyak orang kuat yang mau tidak mau mengatakan setelah mendengar angin maut mengatakan bahwa mereka menggunakan koin emas untuk melelang. Jika Anda dapat melelang barang yang begitu berharga hanya dengan koin emas, mengapa tidak melakukannya? Hehe, jangan khawatir semuanya. Temanku ini agak istimewa, dan alasan mengapa dia akan melelang harta yang begitu berharga dengan koin emas kali ini. Tentu untuk beberapa masalah pribadi. Deathwind membodohi dirinya sendiri. Orang ini, mendengar liku-liku Dao Sue Feng, wajah orang-orang yang hadir menjadi gelap. Saya yakin Anda semua tahu bahwa kota Raja Hantu kita adalah milik Yin Huntian, dan Yin Huntian ini, bahkan jika itu di wilayah Li Hun, itu juga merupakan wilayah terkuat peringkat atas, dan kota Raja Hantu kami terletak di sudut benua Yin Huntian dong. Segera, benua timur kami akan membuka rasio benua timur. Petik 2. Jika Anda dapat memenangkan kompetisi di benua timur, harta yang tak terhitung jumlahnya dari surga dan bumi tidak akan habis-habisnya, dan Anda akan lebih berharap untuk berpartisipasi dalam acara yang lebih kuat di Yin Huntian, dan bersaing di 4 benua. Petik 2. Dan 4 benua di Tenggara, Barat Laut, dan 4 benua, saya yakin Anda semua lebih tahu dari saya, kan? Angin mati tersenyum perlahan. Apa, ketika suara angin mati baru saja jatuh, seluruh tempat tiba-tiba sunyi. Banyak orang kuat yang hadir tahu apa yang dikatakan angin mati. Kota Raja Hantu mereka adalah situs di bawah jiwa-jiwa, dan wilayah itu jiwa-jiwa sangat mengesankan. Luas, ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya seperti mereka, dan di bawah kekuatan yang begitu berisik, seluruh wilayah di bawah wilayah Jiwali akan mengadakan kompetisi reguler, untuk memilih bakat untuk melengkapi darah baru Jiwali wilayah. 8,1, Zhongwen Net, Hi, 8M. Domain Jiwali dibagi menjadi banyak wilayah subur. Di antara wilayah ini, ada yang kuat dan lemah, tetapi di antara mereka, surga jiwa Yin adalah cukup untuk dianggap sebagai domain Jiwali. Ada banyak tempat inti. Yin Huntian adalah istilah umum, dan cakupannya sangat luas. Bahkan benua Dou di Sifang tidak dapat dibandingkan dengannya, dan Yin Huntian telah mengirim banyak orang berbakat ke Li Hunyu untuk waktu yang tak terhitung banyaknya tahun. Yang kuat. Adapun cara yang kuat, itu adalah kompetisi 4 benua. Sebelum 4 benua bersaing, mereka harus menonjol dari 4 benua masing-masing, sehingga memiliki kualifikasi kompetisi 4 benua. Dan begitu Anda memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi 4 benua, bahkan jika Anda tidak menang pada akhirnya, dalam proses kompetisi, Anda dapat direkrut sebagai murid oleh kekuatan nyata di wilayah Jiwali, atau pemenangnya bisa langsung ke markas Li Sol Territory, untuk mendapatkan manfaat yang tak terlukiskan, sehingga melompat ke gerbang naga. Xiaoyan, kamu harus memenangkan rasio benua timur. Dan rasio 4 benua juga harus berada di 3 besar. Hanya dengan cara ini Anda dapat berhubungan dengan orang-orang tingkat tinggi yang sebenarnya di Li Hunyu. Baru saat itulah ia jatuh. Saat berikutnya, suara pemakan jiwa perlahan terdengar. Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan mengangguk ringan, jelas juga merupakan tanda pentingnya kejadian ini. Hanya dengan memenangkan kompetisi benua timur Anda dapat memiliki kesempatan untuk memasuki kompetisi 4 benua, dan jika Anda mendapatkan 3 besar dalam kompetisi 4 benua di Yin Huntian,
Anda akan dapat benar-benar melangkah ke wilayah Lihun, penyakit cinta dan radang ususnya sendiri. Itu sudah cukup untuk memastikan. Hehe, teman saya adalah seorang pengusaha, dan tujuannya secara alami adalah area inti Dongsu. Perjalanan ini melewati kota Raja Hantu kami, dan dia membawanya untuk saya pelelangan. Apoteker akan pergi bersamamu. Dalam perjalanan, apoteker akan dilindungi. Apoteker hanya perlu mematahkan serangan jiwa untuk mereka pada waktu-waktu tertentu. Suara angin mati turun perlahan. Kristal darah naga di sini dilelang dalam koin emas, tetapi mereka hanya dapat dilelang oleh alkemis. Jadi, semua alkemis terhormat yang hadir, Anda bisa mulai. Deathwind tersenyum perlahan, segera mundur, dan menyerahkan meja lelang kepada Likin. Bayangan, dunia hantu tidak akan ditulis terlalu lama seperti Suan Tiantian. Apa? Dan ketika suara angin kematian jatuh, orang-orang di seluruh aula lelang menjadi gelisah. Kelangkaan apoteker di dunia hantu bahkan lebih jarang daripada di dunia manusia. Inilah mengapa tidak ada serikat apoteker di kota besar kota Raja Hantu. Karena di kota Raja Hantu ini, bahkan jika ada ratusan ribu orang, jumlah apoteker pemurnian mungkin hanya jumlah satu tangan, dan jumlah tangan sangat sedikit yang telah menetap di kota Raja Hantu untuk waktu yang lama. Waktu apoteker di dunia hantu hampir seperti harta karun di telapak tangan mereka. Tuan Kota Mati, hanya apoteker yang bisa melelang benda ini, bukankah ini terlalu keras? Saat berikutnya, di kamar pribadi nomor 4 keluarga Lei, Patriark keluarga Lei Li tidak bisa menahan diri untuk tidak yang pertama berbicara. Tidak mungkin, latihan atribut guntur yang dipraktikkan oleh keluarga Lei agak mirip dengan teknik pembentukan tubuh. Jika mereka bisa mendapatkan darah naga ini, saya khawatir itu akan cukup untuk meningkatkan kekuatan seluruh keluarga mereka. Dengan kemudian, mereka akan berada di kota Raja Hantu, status akan meroket. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Ya, Lord of the Dead City, kamu sedikit seperti ini. Ya, semua orang adalah teman Ghost Kota Raja, dan hal-hal baik itu wajar. Itu harus dilelang bersama, dan yang dengan harga tertinggi akan menang. Jelas, tidak sedikit orang yang memiliki ide yang sama dengan Lei, dan mereka semua mulai berbicara. Hehe, semuanya, temanku kuat, dan bahkan aku tidak berani melanggar apa yang dia katakan. Angin mati secara alami tidak mau memperhatikan orang-orang ini dan berkata, orang ini, dan melihat angin maut langsung menolak, jejak keburukan muncul di wajah beberapa sosok. Namun, saya diam-diam terkejut bahwa pria yang bisa membuat kematian dengan sangat sopan mungkin tidak terlalu lemah. Semua yang hadir, tolong tunjukkan medali peringkat alkemis Anda, dan kemudian Anda bisa menaikkan harganya. Harga cadangannya masih 10 juta koin emas. Deathwind melirik dan segera berkata, petik 2 petik 2. Saat suara angin kematian turun, seluruh tempat lelang menjadi sangat sunyi. Meskipun ada ratusan orang di sini, jika tidak ada alkemis di antara ratusan ini, maka mungkin ada yang salah. Ya, petik 2. Bolehkah aku mencoba? Saat berikutnya, di kamar pribadi nomor 11, seorang wanita dengan wajah cantik perlahan mengangkat medali dengan pola aneh di tangannya dan berkata perlahan. Pada medali berpola, karakter kaisar besar perlahan muncul, dan di sampingnya, ada bintang, dan di luar bintang, ada pola emas. Kaisar secara alami adalah peringkat kaisar, jika karakter yang muncul adalah abadi, maka itu adalah peringkat abadi. Sebuah bintang mewakili peringkat pertama kaisar. Garis emas mewakili tingkat pertama. Informasi tentang medali ini adalah informasi dari apoteker tingkat Suan tingkat kaisar kelas 1. Kaisar peringkat 1 peringkat Suan alkemis. Ketika Dit Feng melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan cemberut. Penjual kristal darah naga ini adalah temannya sendiri. Mereka menemukan beberapa hal yang sulit selama perjalanan mereka ke benua Yinhun Tiandong, jadi mereka berbalik setengah jalan dan hendak melelang benda ini untuk menemukan seorang alkemis. Rekan bersama-sama, untuk memecahkan hal yang sulit dipecahkan itu. Tetapi apoteker ini, apalagi level alkemis, juga harus berada di atas peringkat kedua kaisar, dan peringkat pertama kaisar jelas tidak memenuhi standar. Apoteker tingkat kaisar kelas 1 yang terhormat, Anda baru saja memulai, dan apoteker yang kita butuhkan harus berada pada atau di atas peringkat kaisar kelas 2, kata Deathwind meminta maaf. Wanita di kamar pribadi ke-11 tentu saja seorang apoteker baru.
Tetapi bahkan jika itu sekuat Ditwin, itu akan memberikan 3 poin padanya. Dari sini, dapat dilihat betapa populernya sang alkemis di dunia hantu. Saat adegan ini jatuh, seluruh tempat lelang menjadi sunyi. Tuan kota, jika tidak satu pun dari orang-orang ini adalah apoteker, saya khawatir. Mata Indah Likin melihat sekeliling sedikit, tetapi dia tidak melihat orang kuat yang ingin menjual. Jelas, mereka bukan alkemis. Hehe, karena kalian semua bukan alkemis, maka kristal darah naga di sini adalah milik orang tua ini. 11 juta, sementara seluruh pelelangan sepi, jubah hitam misterius di kamar pribadi nomor 1 aku tidak bisa, membantu tetapi tertawa agak aneh. Pada saat berikutnya, Xiaoyan memutar jarinya sedikit, seolah-olah dia ingat bahwa sejak dia datang ke benua Dodi, dia baru saja memperoleh medali puncak alkemis peringkat 1 kaisar, dan dia sejak itu dia telah dinilai sebagai apoteker, meskipun keterampilan alkimia Xiaoyan saat ini pasti lebih dari itu. Orang ini, melihat pria misterius di kamar pribadi nomor 1 yang langsung mengukur Medal of Alchemisnya, Ditwin tidak bisa menahan cemberut. Di kamar pribadi ini, ada orang misterius, bahkan angin mati tidak tahu detailnya, tetapi pada malam pelelangan, dia muncul dengan tanda, jadi dia diperlakukan dengan hormat oleh angin mati. Bagaimanapun, token hanya kekuatan kuat di Yin Huntian baru saja dimiliki, tetapi orang ini sangat tertutup, dan auranya membuat Ditwin cukup tidak nyaman, jadi sikapnya terhadapnya cukup lambat. Orang ini sebenarnya tidak memiliki kekuatan jiwa milik sang alkemis. Mungkinkah medali ini palsu? Ia menemukan bahwa beberapa rahasia pria misterius di kamar pribadi. Aku tidak tahu, token milikku ini dapat dilelang. Saat berikutnya, suara Xiaoyan perlahan terdengar, dan kemudian hanya ada medali alkemis peringkat pertama surga peringkat kaisar di tangannya, yang tidak diragukan lagi ditampilkan. Bintang berujung 5 dan 3 garis emas mengelilingi karakter kaisar di tengah dengan erat. Alkemis peringkat surga peringkat 1 kaisar. Meskipun yang mulia baik, saya minta maaf. Ketika dia melihat Xiaoyan barusan, Ditwin masih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak mengikuti ujian untuk waktu yang lama dalam latihanku. Tapi, apakah ini mungkin?" Saat berikutnya, penampilan malas Xiaoyan menjadi berat. Segera, gelombang fluktuasi jiwa yang tak terlihat di tubuh, perlahan menghadap Go ke segala arah. Kekuatan jiwa, wanita apoteker yang baru saja mengungkapkan identitasnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia merasakan perubahan. Ini adalah, tirani kekuatan jiwa ini saja sudah cukup untuk disebut kaisar tingkat ketiga. Tuan, jika Anda tertarik dengan hal ini, silakan menawar. Saat berikutnya, binatang mati itu tersenyum, sedikit, namun, ada perasaan yang mengejutkan dalam suaranya. Dengan kekuatannya, dia secara alami bisa melihat tujuan pelepasan kekuatan jiwa Xiaoyan secara sekilas. Aku akan membayar 20 juta. Melihat itu mudah diselesaikan, Xiaoyan tidak ragu untuk berbicara langsung. Wah, apakah kamu mencari kematian? Jubah hitam misterius di kamar pribadi nomor 1 mau tidak mau membunyikan peringatan. Jelas, kristal darah naga ini adalah lelang eksklusif 2 alkemis kelas 3 kaisar. Hehe, Yang Mulia, ini adalah kota raja hantu saya, dan saya berharap untuk menghormati aturan di sini. Merasakan penindasan tirani dari kamar pribadi 01, Ditwin melangkah maju secara langsung, menginjaknya tiba-tiba, dan langsung bubarkan fluktuasinya. Sungguh kekuatan yang menakutkan, dan adegan pendek ini menarik pembangkit tenaga listrik di kamar pribadi untuk mengatakannya. Aku akan membayar 30 juta. Pria berjubah hitam misterius itu melirik Xiaoyan dengan kejam sebelum berbicara. 40 juta, kata Xiaoyan dengan tenang. 50 juta, kata pria berjubah hitam, suaranya penuh amarah. 80 juta, senyum main-main muncul di sudut mulut Xiaoyan. Jelas tidak bijaksana untuk bersaing dengannya, seorang alkemis bermartabat yang berada di puncak peringkat ketiga. Apalagi, pihak lain hanya seorang alkemis dengan Medal of Alchemist, tapi dia tidak memiliki kekuatan jiwa yang munafik. Wah, kamu kejam. Dan pria berjubah hitam itu juga melontarkan komentar kejam, dan segera berhenti menaikkan harganya. Dong, dong, dong. Palu perak mengetuk ringan di atas meja lelang, dan kristal darah naga segera dibeli oleh Xiaoyan dengan harga tinggi 80 juta. Adalah pria yang kejam. Pada saat ini, 3 Seimei,
yang berada di kamar pribadi nomor 3, tidak bisa menahan rasa iri. Hehe, semuanya, lepaskan. Xiao Yan tersenyum sedikit, dan kemudian duduk di Du. Karena pelelangan berhasil, kristal darah naga di sini secara alami akan masuk ke saku Xiao Yan. Xiao Yan percaya bahwa orang-orang ini kuat meskipun mereka arogansi, tetapi jauh dari mencapai titik persaingan yang jelas dengan dirinya sendiri. Kristal darah naga ini diambil di kamar pribadi No. 3. Setelah pelelangan selesai, barang itu akan dikirimkan kepadamu secara utuh. Adapun tugas pendamping, aku akan mengirim seseorang untuk memberitahumu dalam beberapa hari. Dit Feng berkata kepada Xiao Yan dengan sopan. Tidak masalah, kebetulan aku akan tinggal di kota Raja Hantu untuk sementara waktu, dan perjalanan ke Dongzu ini juga sedang dalam perjalanan. Sangat menyenangkan menunggu, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Bagus. Setelah menghibur Xiao Yan, Dit Feng tiba-tiba angkat bicara. Lagi pula, alkemis adalah sarang lebah yang tidak bisa diprovokasi. Semuanya, karena kristal darah naga ini telah difoto oleh Yang Mulia Alkemis di kamar pribadi nomor 3, maka kita tidak akan membicarakannya. Titik petik 2, lelang berikutnya adalah puncak dari lelang ini. Deathwind langsung mengirim seseorang ke mengumpulkan kristal darah naga bumi, dan kemudian berdiri di atas meja lelang, berdiri berdampingan dengan Li Qin, tersenyum. Acara utama, akhirnya tiba, dan pria berjubah hitam misterius di kamar pribadi nomor 1 mendengar kata-kata itu, dan kemarahan yang awalnya karena dia tidak mengambil kristal darah naga tanah langsung menghilang. Jelas, kristal darah naga tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan barang-barang di bagian bawah kotak. Apa-apaan final ini? Melihat Xiao Yan merekam kristal darah naga tanah, Qinger cukup terkejut. Meskipun dia menebak bahwa Xiao Yan kemungkinan besar adalah seorang alkemis, orang ini sebenarnya adalah kaisar tingkat ketiga yang asli. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Seorang apoteker di peringkat ketiga kaisar, saya khawatir identitasnya cukup untuk sejajar dengan kepala keluarga mereka, bukan untuk menyebutkan bahwa orang ini masih abadi pertempuran. Apakah akhirnya akan dimulai? Saat suara angin mati jatuh, kemarahan di tempat lelang tiba-tiba meningkat menjadi ekstrim. Banyak orang di sini menargetkan barang lelang terakhir ini. Ayo, bawa benda itu kepadaku. Saat berikutnya, sebuah jalan rahasia muncul langsung dari meja lelang, dan kemudian seorang prajurit keluar. Prajurit itu cukup biasa, tetapi kekuatannya sangat kejam. Hanya saja prajurit itu baru saja muncul, yang membuat orang-orang yang hadir menghela nafas sejenak. Tentu saja prajurit ini tidak asing bagi mereka. Aku tidak menyangka hal ini akan diurus oleh Bai He, seorang immortal pertarungan bintang 2 tahap akhir. Tampaknya angin mati juga berhati-hati dan waspada. Ketika banyak orang kuat melihat dua pria dan satu wanita di panggung lelang saat ini, mereka hanya bisa bergumam. Kedua pria itu adalah penguasa kota Su Feng dan prajurit Bai He. Dapat dikatakan tanpa ragu bahwa keduanya adalah yang terkuat di antara kekuatan rumah penguasa kota. Dengan kerjasama, bahkan jika itu adalah bintang 3,5 langkah. Dosian tahap awal, hanya bisa mundur sementara. Susu, dingin sekali. Apa itu? Setelah sosok Bai He muncul, tangannya dengan hati-hati mengangkat sesuatu. Lapisan terluar benda itu dikelilingi oleh udara hitam yang sangat menakutkan. Qi mengisolasi semua kekuatan jiwa, eksplorasi dendam. Tapi meski begitu, itu membuat semua orang merasakan hawa dingin yang menusuk. Dengan munculnya benda seperti kotak hitam ini, suhu di seluruh lantai lelang turun drastis, dan bahkan jejaknya bisa terlihat. Sutra es sutra memenuhi ruangan, udara. Hehe, semuanya, ini adalah puncak hari ini. Setelah penguasa kota mengangguk, Bai He perlahan berjalan ke meja lelang dan meletakkan benda yang dibungkus energi hitam di atas meja lelang yang ditinggikan. Apa sebenarnya ini? Xiao Yan tidak bisa tidak mengatakan, tetapi pada saat yang sama, di lautan energi pendendam di tubuh Xiao Yan, selembar kertas misterius bersinar dengan cahaya merah gelap. Tiba-tiba, hari yang agak serakah meletus, seolah mencoba menelan barang-barang misterius di meja lelang. Diam aku, melihat ini, Xiao Yan tiba-tiba bersenandung, dan segera mengerahkan kekuatan jiwa besar di tubuhnya, akhirnya menekan kerusuhan kertas misterius itu. Di antara potongan kertas misterius, ada hantu abadi yang disegel. Namun, Xiao Yan juga sedikit bingung. Meskipun Undead Might Sparrow terkait dengan Undying Fire, itu jelas disegel.
Unding Night Sparrow yang tersegel sama dengan tertidur lelap, tapi bagaimana bisa ada fluktuasi yang begitu hebat? Xiao Yan tidak bisa mengerti. Bai He, Kai Feng. Saat berikutnya, Deadwind melirik tempat lelang, yang menjadi gelisah karena munculnya acara utama, dan berkata langsung, tetapi matanya selalu menatap beberapa pemain kuat di lokasi. Ketika saya membuka segel, Anda akan tahu wajah sebenarnya dari peristiwa penting ini. Petik 2. Bai He mengangguk berat, dan kemudian tanpa ragu-ragu, kekuatan pertempuran abadi yang mempesona meledak dari tubuhnya, dan sidik jari berubah dengan cepat. Lingkari dengan kekuatan fluktuasi misterius, menghadap kotak hitam. Boom boom boom. Kotak hitam itu sepertinya terancam oleh pukulan Bai He, dan energi hitam yang mempesona terus meluap, menyerang Bai He. Lepaskan untukku. Bai He menahan erosi ki hitam, sambil terus-menerus melambaikan sidik jarinya, mencoba menghilangkan ki hitam di atas kotak hitam, untuk menunjukkan wajah aslinya. Bang bang bang. Saat berikutnya, Bai He tiba-tiba minum, dan segera mengguncang semua energi hitam di atas kotak hitam, sehingga mengungkapkan warna aslinya. Api. Tepat setelah melihat energi hitam di kotak hitam menghilang, beberapa sosok tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Ini tidak seperti nyala api, kan? Dengan kotak hitam yang menunjukkan warna aslinya, suhu di seluruh platform lelang telah meningkat banyak dalam sekejap. Apa itu? Dingin dan dingin. Api. Suara siluet yang terputus-putus terdengar. Bagaimana mungkin? Ini adalah fluktuasi api suci. Apa yang dikatakan tuannya sebenarnya benar. Sepertinya kali ini benar-benar tidak sia-sia. Susu dan misteri di ruang pribadi No. Satu mata orang-orang tertuju pada barang-barang yang berdiri di atas meja lelang, dan kejutan muncul di hati mereka. Apa yang muncul di depan semua orang adalah sangkar persegi berukuran sekitar 10 kaki, dan di dalam sangkar, untaian es yang tak terhitung jumlahnya muncul, tetapi aneh bahwa di tengah sangkar es dan salju, ada benda berbentuk strip seperti daun, di atas item berbentuk strip, api merah gelap seperti peri api, berdetak perlahan. Dan dengan pemukulan bila api, ratusan pembangkit tenaga listrik yang hadir menahan napas dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Setiap nyala api akan memancarkan jejak riak mengerikan yang dapat menghancurkan segalanya, tetapi benang es di sangkar es perlahan larut, yang cukup aneh. Ini, api suci, bau api undead. Saat berikutnya, ketika murid Xiao Yan melihat api merah tua meninggalkan sangkar es, kejutan dan kejutan membanjiri hatinya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.